semuanya, selamat berjumpa kembali di program acara JHBK Industrial Talk. Program acara ini akan membahas tentang seputar dunia industri terkini bersama saya Nabila Putri, moderator online talk show pada hari ini. Webinar pada hari ini kita akan membahas tentang Pharma's Digital Health Transformation. Nah, diskusi ini akan dibawakan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Arumning Endang selaku Plant Manager of AstraZeneca Indonesia. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya Ibu? Baik, ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Terima kasih sudah support sama Ibu Arum. Iya. Tentunya kita juga bersama Bapak Rudi Subrata selaku General Manager of JHBK Industrial Sales and Marketing. Selamat pagi Pak Rudi. Semoga Bapak sehat selalu juga. Sama-sama semua, terima kasih. Nanti Pak Rudi akan menjelaskan tentang produk JHBK yang dapat mendukung transformasi digital. Anda mungkin tahu bahwa mengikuti transformasi digital dalam perawatan kesehatan bisa terasa luar biasa. Digital Health Transformation merupakan dampak positif teknologi dalam segi bisnis kesehatan. Nah, ditambah lagi, beradaptasi dengan era digital membutuhkan pergeseran menuju pola pikir yang fleksibel dan berani mengambil risiko. Sebelum kita mendalami topik ini lebih dalam, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita langsung, Ibu Arum. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Ibu Arumning Endang dari PT AstraZeneca untuk langsung sharing kepada penonton semua mengenai Digital Health Transformation. Terima kasih buat Mbak Nabila, Pak Rudi, juga JHBK untuk kesempatannya. Mungkin kita bisa start dengan presentasi. Oke, jadi di sini sesuai temanya saya mau coba sedikit sharing tentang Pharma's Digital Health Transformation. Sebelumnya mungkin saya juga perlu mengenalkan siapa sih AstraZeneca itu. Jadi AstraZeneca, mungkin bisa ke next slide. Oke, jadi AstraZeneca adalah perusahaan farmasi yang berbasis biotech dan research development. AstraZeneca punya lebih dari 30 operation site di seluruh dunia. Ini terdiri dari manufacturing site, research development site, juga di strategi dan operations. Employee-nya total lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dengan dan kita saat ini sedang berusaha untuk bisa achieve untuk bisa men-serve lebih dari 200 juta pasien di seluruh dunia pada tahun 2025. Luar biasa. Ya, dan AstraZeneca berfokus pada 3 therapeutic area, onkologi, jadi itu obat-obat cancer, terus kemudian kardiovaskular, renal dan metabolism, dan terakhir di respiratory. Dan karena kita lebih di ethical product, non-resep, jadi mungkin nggak terlalu terdengar lah di mana. Mungkin sekarang agak-agak banyak yang kenal karena vaksin ya. Vaksin ya, betul. Ya, tapi saya nggak akan ngomong vaksin karena kita temanya adalah digital transformation dan saya akan lebih bicara dari sisi industri. Oke, jadi ini adalah gambaran bagaimana pabrik farmasi akan beroperasi di masa yang akan datang. Jadi secara umum mungkin ada 7 faktor yang sekarang sudah siap untuk ditransformasikan menjadi digital. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengubah proses yang manual menjadi digital, proses yang berulang dan merupakan business as usual. Seperti kalau di industri farmasi itu, setiap produk yang kita buat, kita punya catatannya, namanya catatan pengolahan batch. Jadi semua tahapan kritis, kapan, siapa yang melakukan, itu semua tercatat. Ini yang pertama, berpotensi untuk ditransformasikan. Jadi di masa yang akan datang, dan sebetulnya itu sudah terjadi, jadi nanti kita semua sudah automate, semua terhubung dengan mesin, sehingga di akhir proses kita tinggal tarik datanya dan kita bisa dapat data, nggak cuma data critical step-nya, tapi kita juga punya metadata yang bisa kita tarik kapan saja untuk memudahkan kita melakukan predictive analysis atau trending terhadap produk kita. Terus kemudian yang kedua, kita juga akan bertransformasi untuk bisa mendapatkan real time data, sehingga setiap kali kita harus mengambil keputusan yang cepat, kita punya real data yang bisa dilihat dan keputusan kita juga bisa lebih intelijen, lebih berbasis pada data. Terus kemudian yang ketiga, kita akan memanfaatkan automation dan robot untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, berulang, dan prosesnya standar. Terus juga yang keempat, kita bisa juga mengoptimasikan end-to-end value chain
dengan menggunakan teknologi yang bisa memvisualisasikan dan mensinkronis semua proses dari hulu sampai ke hilir. Terus kemudian yang kelima, kita juga akan mengoptimalkan penggunaan tools dan juga mobile untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadinya guideline-nya itu on paper base. Jadi ini mungkin contoh paling gampangnya kayak Google Glass gitu ya. Jadi dan kita juga akan mensimplify semua akses untuk data integrity, misalnya menggunakan biometrik. Jadi kita tidak perlu masukin lagi PIN, password, dan itu akan mempersingkat. Terus kita juga bisa menggunakan IoT untuk menghubungkan semua proses dan produk. Ini juga akan memberikan real time traceability dan juga monitoring. Dan terakhir adalah cognitive computing. Saat ini yang sudah digunakan adalah bagaimana kalau misalnya kita punya line baru, kita bisa memprediksi dari sisi environment health and safety, terutama safety-nya. Jadi kita bisa simulasikan apakah line ini sudah cukup aman, mana titik-titik yang kira-kira masih berpotensi menimbulkan hazard untuk suatu proses atau untuk orang yang bekerja di situ. Jadi kita akan bertransformasi dari respons reaktif, sudah ada kejadian baru terus kemudian kita melakukan follow up actionnya, ini kita mundur menjadi prediktif. Jadi kita punya judgement yang benar bagaimana kita men-set up suatu line untuk bisa bekerja dengan aman. Jadi ini yang dinamakan industri 4.0 ya Bu ya? Iya betul, dan ini sebetulnya kalau kita bilang ini masa depan nggak juga, karena banyak hal dari sini yang sekarang sudah terjadi. Ya, ini saya sharing Ibu waktu kita sebelum ini juga, karena kan mungkin Ibu Arum juga sebagai pelaku di industri juga mengalami kan, sebelum COVID ini, sebelum pandemik ini susah sekali kita bicara mengenai industri 4.0, apalagi mengenai automation ya. Tapi begitu pandemik ini, kita semua seperti dipaksa dengan cepat oleh waktu dan keadaan untuk beralih ke digitalization. Jadi saya surprise juga ya, waktu wah AstraZeneca udah cepat juga nih, ya kan, bertransformasi. Ya, kalau saya lihat, wah ini udah luar biasa sekali Bu ini, ya kan. Dan ya mungkin saya juga waktu awal saya sama AstraZeneca baru saya juga surprise, wah ini GBK apa ya, bangga juga nih ada perusahaan seperti AstraZeneca di GBK Bu. Karena itu kita bicara 10 tahun lalu ya kalau nggak salah. Kita groundbreaking di 2009 dan start operation di 2010. Nah, itu aja kita udah surprise loh. Dulu ya Bu, 2010 tahun lalu. Jadi saya perkembangannya luar biasa sekali sih Bu, baru. Ya. Ini mungkin yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya semua perubahan, semua transformasi proses menjadi digital itu sudah sekarang sedang terjadi. Salah satu yang mungkin saya bisa kasih contoh adalah bagaimana kita memanfaatkan IoT, Internet of Things connection, untuk menghubungkan proses dari hulu ke hilir. Jadi ini juga sejalan dengan regulasi terbaru dari Badan POM. Jadi akhir 2018 Badan POM mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan barcode 2 dimensi untuk memonitor distribusi obat, dan harapannya start di 2021 sudah mulai berjalan untuk semua produk yang diedarkan. Jadi intinya adalah setiap produk yang keluar dari suatu industri farmasi dia akan punya suatu unique code di kemasannya, yang kemudian nanti unit code ini akan bisa didetek oleh distribusi yang akan mendistribusikan obat, sehingga pada saat nanti sampai ke customer, sampai ke penggunanya, dia bisa langsung scan itu di data matrixnya, itu di barcode-nya, langsung scan, dia langsung akan bisa lihat apakah obat ini terregistrasi di Badan POM atau enggak. Jadi kita bisa dengan mudah, customer bisa dengan mudah mendeteksi apakah obat ini palsu atau obat ini asli, seperti itu. Dan ini hal yang sangat signifikan improvement, karena negara kita itu kan kepulauan ya, jadi jalur pintu masuk untuk obat-obat palsu atau obat impor yang belum berizin itu sangat banyak, sehingga dengan ini diimplementasikan, pasien juga punya level keamanan yang lebih tinggi untuk bisa memastikan apakah obatnya asli. Ini menarik Bu ya. Kalau dulu bicara ini sebelum pandemik nggak ada yang narik, ya kan? Iya. Kenapa? Karena juga semua orang belum tentu semua pakai handphone kan. Betul. Sekarang
kan semua pakai handphone Bu. Dan semua- dengan mudah meng-scan Iya. barcode ini kan maupun Iya. di bisa ke seluruh Indonesia. Bahkan sekarang pelosok-pelosok semua pakai handphone udah bisa. Betul. Ya 5 bulan yang lalu siapa yang berpikir bahwa akan ada sekolah dari rumah yang Iya, online, bahkan ya. anak-anak SD bisa Zoom meeting, Iya. bisa pakai Google Class dan segala Betul. macam. Kita juga- Dulu mungkin ya Pak, orang waktu dia dapat obat wah kayak ini obat gitu. Tapi sekarang orang bisa lebih care, orang bisa lebih Iya. worried bener nggak ini obatnya gitu kan. Jadi ya bagus banget sih Bu ya. Dan ini Ada juga juga. komunikasinya dua arah. Jadi begitu customer scan dan dia tidak terdaftar, dia juga Ya. bisa langsung feedback. Badan POM sudah menyiapkan satu aplikasi khusus sehingga kita bisa langsung laporkan, oh saya scan tapi kok nggak terdaftar ya. Itu bisa langsung dilaporkan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan POM. Oke. Ya, ini yang pertama. Yang kedua tadi kita ngomongin bagaimana kita menggunakan real time data untuk bisa mengambil keputusan yang cepat dan intelijen. Jadi salah satu yang sudah diimplementasikan mungkin secara umum bisa disebut logistic control tower ya. Jadi dia akan menganalisa semua data yang ada. Ini terkait juga dengan IoT. Misalnya menggabungkan ada prediktif dari ramalan cuaca, terus kemudian perkembangan isu di suatu area, misalnya kan ada kenaikan political trends atau misalnya ada ancaman keamanan. Terus kemudian nanti dia akan kumpulkan nih, mungkin contoh paling dekat 2018 lalu ada typhoon Ya. badai yang cukup besar di Jepang sehingga beberapa portnya dia tutup sampai hampir lebih dari 2 minggu. Jadi dari sini dia bisa kasih tahu, oh port ini udah nggak bisa dipakai, alternate port kamu bisa masukkan barang kamu lewat yang sini. Dia juga akan bisa kasih ke kita alternatif route yang bisa kita ambil seperti apa. Nah, apa? Kali ya. Betul. Jadi dengan ini kita juga bisa tahu misalnya, oh di port ini akan ada strike sehingga tidak akan bisa loading unloading, sehingga dia akan juga kasih alternate transportation route atau mode-nya, sehingga kalau buat kami Pharma, kami akan memastikan pasien kita tidak kehilangan supply, karena kan untuk beberapa obat-obatan tertentu pasien nggak boleh putus gitu. Jadi ini penting banget untuk untuk supply chain di Pharma untuk memastikan bahwa sebagus apapun obat yang kita buat kalau tidak sampai ke pasien kan nggak ada gunanya. Jadi kita Ya. memastikan bahwa kita benar-benar bisa reach out semua pasien tepat waktu, sehingga Bagus kita kan Bu. benar-benar Berarti AstraZeneca tuh nggak tanggung-tanggung maksudnya. Langsung Iya, betul. transformasinya semua. Betul. Dari Betul-betul bener-bener care, ya. betul-betul care sama pasiennya. Dari hulu ke hilir bener. Ibu harus dari hulu ke hilir ya. Iya betul. Benar-benar dipikirkan gitu lah bedanya. Luar biasa Bu. Oke, Bu. Nah, ini mungkin contoh ketiga. Ini relevan dengan yang tadi Pak Rudi sampaikan. Boleh ke next slide-nya. Nah, ini bagaimana kita pakai wearable dan mobile untuk guide work. Iya, iya. Jadi yang tadi kita juga diskusi Pak, 5 bulan yang lalu mungkin kita juga nggak ngebayang bahwa semua meeting tiba-tiba di cancel dan Iya, jadi virtual. betul. Terus kemudian buat kami kita punya yang namanya rutin Gemba, jadi GoNC. Jadi kita benar-benar melihat bagaimana sih implementasi prosedur kita di lapangan, di line produksi dan segala macam. Dan kalau bisa dibilang ada nggak sih dampak positifnya dari COVID? Ada, karena kita dipaksa Ya. mengakselerasi semua teknologi yang sebelumnya kita sudah punya. Kita bisa melakukan interactive discussion, kita bisa melakukan virtual Gemba. Jadi bahkan lebih jauh dari ini, kita bisa benchmark kalau kita ada masalah, kita tanya sama site lain yang punya mesin atau lain sama. Iya. Kita sama-sama pakai device, lalu seolah-olah kita ada di line sana, seolah kita benar-benar belajar di sana. Oh perbaikannya seperti ini, oh ini yang bisa dioptimize dan segala macam. Jadi ya itulah sebetulnya itu sudah ada, tapi benar kata Pak Rudi tadi, kita masih yang malas-malasan, kita masih ada di zona nyaman. Oh dengan proses yang sekarang kita we're doing okay kok gitu. Jadi kita belum perlu lah, tapi dengan adanya COVID ini ternyata banyak yang bisa kita maksimalkan dengan penggunaan semua digital teknologi yang Jadi sudah kan dulu tersedia. sama Bu, dulu kan kita bisa, oh nggak apa-apa deh, kita bisa visit kok. Betul. Wah saya bisa ketemu Bu Arum kok, ya kan, saya bisa ke sekarang, ya kan. Nah sekarang kan dengan adanya pandemik ini kan Bu, semua takut kan. Nah, akhirnya pakai teknologi yang sebenarnya sudah ada, Betul. ya kan. Nah pertama Bu, yang kedua saya rasa perusahaan selevel AstraZeneca yang sudah worldwide gitu Bu, sekarang tuh malah lebih untung. Ya kan? Kita bisa, mungkin ibu juga bisa ngalamin bisa meeting satu hari itu bisa semua cabang bisa bareng kayak Zoom, ya nggak Bu? Ini saya juga ngalamin kemarin kita mikirnya narasumber kita dari Singapura, dari Malaysia ibu ya. Kok dulu kan kita mesti terbang sana, Betul. wah
udah berapa jam habis kan. Sekarang oke, besok ya, besok langsung. Betul. Jadi yang menarik lah Bu, dari apa? Dari perkembangan teknologi yang ada ini gitu ya. Iya. Dan dengan pandemi ini kita juga dipaksa mengeksplor sebenarnya apa yang sudah ada, sehingga dari yang sebelumnya standar kita bisa lebih eksplor lagi seperti oh ini bisa digunakan dari cuma sekedar virtual meeting, kita bisa juga lakukan yang tadi saya bilang virtual game, Mbak. Kita bisa beneran lakukan real time benchmark dengan site lain yang mungkin ada di belahan dunia yang lain, tapi seolah-olah kita bisa ada di sana karena kan sekarang teknologi VR, AR juga semuanya sudah banyak tersedia di market. Ya benar itu. Ya saya kata itu sebenarnya Zoom ini, aplikasi Zoom itu saya itu tahun lalu udah ada sebenarnya. Tahu nggak? Saya pernah sekali sama customer kita dari Singapura, kita pakai Zoom. Nah Zoom itu kan waktu sebelum pandemi ini udah saya simpan di laptop, nggak pernah saya pakai kan. Iya. Tiba-tiba bisa semua surprise kan. Oh sekarang semua pakai Zoom, ya udah. Untung udah ada Zoom ya aplikasinya, cuman belajar lagi. Kan sama. Yang kedua ya Ibu, saya bicara sekarang anak-anak SD semua bisa pakai kan online. Masuk kita Bu, kita kan generasi kolonial. Terpaksa juga diharuskan memakai aplikasi Zoom. Kita harus komunikasi dengan Zoom dan segala macam kan. Kita chatting antar peserta Zoom. Dulu kan nggak pernah Bu. Betul. Pernah nggak kepikiran, nggak ada kan. Boro-boro kita mikirin Zoomnya mau bentuknya kayak apa juga kita nggak tahu. Iya. Ya kan Bu ya. Jadi ini pasti lah. Iya. Jadi mungkin apa lagi yang disampaikan sama Bu Arum? Masih ada slide presentasinya udah sudah ya? Ya, oke. Oke, saya rasa 3 contoh cukup ya Pak. Hanya untuk menggambarkan bahwa sebetulnya transformasi ini sekarang sedang terjadi dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan dan terus thinking positif bahwa ini memang sedang terjadi dan memang ini suatu perubahan yang nggak mungkin bisa kita hindari. Tinggal kita mau siap atau kita mau ketinggalan. Ya. Ada yang lebih ekstrim lagi Bu sebenarnya. Mau beradaptasi, mau bertransformasi, atau punah kan gitu. Karena sekarang itu benar seperti itu kan, kejam sekali kan nih. Betul. Kalau kita, saya sering dari dunia saya nih, dari dunia industri itu, dengan adanya pandemi ini kemarin itu kita bicara yang ekstrim kan 3 bulan lah, yang kita bilang lah quote unquote lockdown lah, itu quote unquote yang itu kan sebenarnya ekonomi lumpuh kan. Iya. Nah itu ya, dalam 3 bulan itu saya udah mapping Bu. Itu yang saya sendiri sudah sampaikan di online talk saya itu ada 3 line bisnis yang kena impactnya karena apa pengaruh dari kemarin pandemi ini. Yang pertama yang benar-benar dia itu stop atau closing atau postpone. Yang kedua itu line of bisnis yang dia mau bertransformasi. Jadi kalau Ibu itu kan bertransformasi dari konservatif, dari konvensional ke industri 4.0. Nah ini bertransformasi produknya Bu. Dari dulu jualan misalnya nih dulu jualan spare part, dia bertransformasi bikin ventilator. Jadi ekstrim nih perubahannya. Yang lain misalnya dia jualan dulu lampu LED, dia bertransformasi jualan sekarang ranjang-ranjang bangsal buat pasien rumah sakit yang dari tentara itu yang pakai kanvas. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga itu sebenarnya line of business yang sama sekali nggak pengaruh oleh pandemi ini, malah dia increase salesnya, ya kan? Ya mungkin juga ya mohon maaf ya mungkin juga ada farmasi kan, farmasi, chemical, sebagian F&B, consumer good, Health equipment juga. ya sama automation yang booming. Itu kalau bicara automation sangat menarik Bu. Kenapa? Ya kayak kita bisa tadi dulu siapa yang mau ya automation? Pasti dulu kita sering pameran costly gitu kan. Pasti Ibu juga semua kita sering pameran di Kemayoran. Wah banyak nawarin program-program automation. Jangan ada yang mau. Sekarang ini orang berlomba-lomba masuk ke automation. Kenapa? Karena mengurangi interaksi orang kan. Karena dengan adanya pandemi ini orang juga takut dan setiap usaha di kita Bu di industri itu pasti sama dianjurkan untuk meminimalisir kontak kan ya antar pembuluhnya gitu. Ini yang menarik nih Bu. Jadi saya ada mapping kemarin, jadi ini yang terjadi sampai hari ini sekarang. Nah, saya
saya surprise juga nih. Mungkin kalau kita nggak ketemu Bu Arum nggak terbuka ya. Bahwasanya tuh di semua lini industri sekarang ini Bu, itu sudah masuki dunia industri 4.0 ya Bu ya. Jadi sekarang tinggal masalahnya jaringannya Bu ya. Betul. Jaringan dari wifi-nya, jaringan dari semuanya itu. Pak Rudi, bagaimana peranan Jababeka dalam menyambut digital health transformation sendiri? Ya, ini saya menyambung pertanyaan Nabila ini Bu ya. Kita ini termasuk perusahaan yang bertransformasi juga Bu. Jadi mungkin kalau saya bicara dulu, saya ketemu sama Pak Boy, saya kembali sama sahabat saya. Kita bicara itu head to head meeting ya Bu ya. Nah, sekarang ini kita Jababeka ini lagi mempersiapkan suatu format Bu, SOP baru yang kita sudah namakan tuh untuk digitalization. Jadi kita mulai approach customer itu juga dengan online, pakai Zoom. Kita approach juga proses. Kita ini kalau bicara proses penjualan kalau di developer ya di industri, approach customer juga online, ya kan? Kita closing juga online, semuanya online. Kita sudah siapkan semuanya secara digital. Ya kan? Ini kita bertransformasi. Nah, pertama itu. Kedua, otomatis Bu, kita punya visi untuk naik kelas. Jadi kalau industri Jababeka ini akan naik kelas ke premium level. Nah itu yang kita lagi siapkan suatu kelas baru yang kita akan naik ke premium. Karena memang siap untuk mensupport digital transformation ini ya, tentunya Pak. Jadi kenapa kita berani dan kita semua sepakat untuk naik ke premium? Karena fasilitasnya semua sudah ada di Jababeka. Misalnya sekarang telepon, kita punya power plant swasta sendiri. Kita punya jaringan fiber optik. Ya, mungkin nanti ibu juga boleh sharing bagaimana selama ini kita punya fiber optik di Jababeka kan semua lancar, ya kan? Nah, apalagi kita punya 4 akses tol untuk menjangkau ke semua bagian dari Jababeka. Nah, tadi ini fasilitas yang sudah ada di Jababeka yang kita lagi mau tingkatkan lagi Bu Arum. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Nabila itu akhirnya apa? Kita akan set semua fasilitas yang ada ini naik ke premium. Jadi honestly sebenarnya kita sebelum pandemi ini sudah mau launching klaster baru, ya kan? Kita punya fase baru yang kita mau launching sebenarnya. Cuman ya karena ada pandemi ini ada ya saya belum bicara ada plus poinnya Bu, ada plus minusnya ya. Jadi plusnya ya kita riset ulang deh semua planning kita. Mungkin sama juga di Ibu juga mungkin ada beberapa yang planning di awal tahun kita riset ulang nih semua ya kan, karena ada pandemi ini Bu ya. Nah, jadi cluster ini Bu nanti yang saya sampaikan itu akan kita bikin cluster yang ya nantilah kita akan umpan ya ke Nabila ya. Ya, supaya apa? Supaya ada surprise-nya. Tapi kami ini sudah naikkan kelas kami Bu. Jadi ini juga akan berimpact ke semua tenant yang ada di Jababeka. Ya kan? Jadi nanti kami pelaku industri bisa fokus di mana kita bisa continuous improvement di prosesnya aja Pak ya. Kita nggak mikirin infrastrukturnya lagi. Ya, itu yang ini goal kita. Goal kita akan ke arah sana. Jadi kalau saya sering kasih ilustrasi gini Bu, kalau investor dari luar negeri datang ke sini, tinggal bawa koper aja. Iya. Bawa koper sama bawa notebook kan, koper notebook tinggal colok langsung bisa jalan semua. Nah, ini yang arahnya kita sudah kita berkolaborasi dengan berbagai macam perusahaan. Karena saya juga pikir sama semua, kita sekarang semua harus berkolaborasi. We cannot stand alone sekarang. Kita semua harus berkolaborasi, networking. Pandemi ini sungguh luar biasa ya, akan membentuk setiap individu kita semua ya, seluruh dunia loh, bukan di Indonesia doang, seluruh dunia untuk menyadari bahwa kita kan bisa sendiri sekarang. Dan kalau tadi menyambung juga beberapa industri yang bertransformasi, buat bed, buat ventilator, termasuk AstraZeneca mungkin salah satunya yang racing untuk buat vaksin, dengan banyak juga company farmasi yang lain seluruh dunia. Jadi sebetulnya pandemi ini kan sesuatu yang memang yang kita mesti kolaborasi benar bareng-bareng gimana biar ini cepat berakhir dan ekonomi semua kondisi hidup juga kembali normal yang baru tentunya ya. Gitu. Jadi ya memang
kolaborasinya. Jadi ya saya yakin lah AstraZeneca apalagi udah worldwide perusahaannya. Kenapa kalau kita bicara cuman misalnya Indonesia aja, itu masih apa, mungkin masih bisa belum sedahsyat ini perubahannya, ya kan? Karena seluruh dunia nih dari ujung utara ujung timur semua mengalami hal yang sama, ya kan? Dimana impactnya itu loh Bu. Jadi gini, saya juga sering kasih ilustrasi dengan adanya pandemi ini semua tuh dikocok ulang. Ya mohon maaf ya seperti main kartu gitu loh. Oh, terus new line bisnis yang kita nggak pernah expect sebelumnya Bu. Jadi saya karena ya mohon maaf juga karena kita mengikuti perkembangan di industri ini. Industri yang dulu primadona sekarang tuh ter apa ya? Dia masuk ke kartu dikocok ulang lagi baru. Ibu bisa bayangin nggak? Yang sekarang maju, yang banyak berkembang sekarang perusahaan kayak hand sanitizer, ya kan, sarung tangan, latex, masker. Kan dulu nggak pernah ada kebayang, ya kan, jarum suntik, ya kan. Jadi ini hal-hal yang dulu nggak pernah terbayangkan gitu loh. Ya kan, mungkin biasa atau sampai saya punya customer ada lagi lucu Bu. Saya punya customer itu dulu produksi sikat higienis sebelum pandemi, sikat higienis. Dia jual setengah mati, bayangin Bu, sama cairan higienis pembersih handphone, ya kan, susah setengah mati dia jualnya. Dia sharing ke kita, bagaimana dengan pandemi ini, saya ini yang very interesting ya Bu ya. Jadi ini saya sharing ini mungkin ada beberapa pelaku bisnis juga. Seperti Ibu bilang itu, kita harus positive thinking. Semuanya pasti ada jalannya, pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari yang kan sekarang nih. Jadi kalau kita bicara Ibu ya di WA Group segala macam banyak positif sharing kan dari teman-teman semua. Akhirnya ada yang bicara udahlah oke. Poinnya tuh kan sebenarnya kita bisa beradaptasi. Mau beradaptasi. Manusia itu kan sebenarnya sudah diciptakan siap untuk beradaptasi. Ya kan ya. Contohnya nih, kita tinggal sekarang di Jakarta di kota. Kita tiba-tiba mau kita hiking ke gunung. Bisa nggak Bu kita makan di gunung? Makan daun bisa kan sebenarnya. Jadi saya senang Bu memberikan ilustrasi ini. Kenapa? Ya saya juga bukan yang terbaik, cuman kita sama-sama sharing ya bagaimana kita bisa beradaptasi menghadapi semua ini, berkolaborasi. Maka saya mengadakan kita Bu Jabeka Dasar Riset ini mengadakan namanya Corner Talk Show. Jadi kalau saya bawa sharing baru ya, kita begitu pandemik minggu pertama, minggu kedua langsung online talk show dengan segala ya semua yang terbatas ya, kita mengadakan online talk show. Kenapa? Karena kami mau kasih satu pesan bahwa you are not alone, ya kan? Customer kamu itu tidak sendirian loh, ya kan? Kita Jabeka itu tetap care, gitu. Jadi bagaimana kita care? Kita sering dulu waktu masih lagi kita PSBB itu kita sering kasih free hand sanitizer, free masker, free disinfektan. Jadi kenapa itu ya bisa saya Bu? Jadi ini ya saya lah. Jadi kami dari Jabeka Dasar itu tuh sangat ingin dengan 2000 customer kami yang ada di Jabeka ini, dan kan kita sama-sama berkolaborasi dengan begini Bu. Jadi kalau bilang mungkin ada yang ikut Bu, perusahaan automation atau mungkin perusahaan apa yang ya Bu ya, mungkin bisa apa ya, nggak tahu juga we don't know kan ya Bu ya. Intinya bahwa ini mungkin ada yang kontak Ibu bisa mau kolaborasi mau apa, jadi kita bisa jalan sama-sama Bu. Itu udah bilang kan. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan Pak Rudi bagaimana Jabeka menyambut digital transformation, dan tadi juga kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Arum bagaimana AstraZeneca menghadapi digital transformation juga ya, atau memang sudah bertransformasi sedang bertransformasi. Oke, saya punya pertanyaan nih buat Bu Arum ya. Bu Arum, apakah terdapat kesulitan di dalam tim Ibu nih ketika memutuskan perubahan atau berpindah menggunakan teknologi baru ini? Pastinya iya, karena yang paling susah itu kan mengubah mindset, apalagi kalau kita sudah ada di zona nyaman, kita ngerasa dengan proses yang sekarang kita baik-baik saja, kenapa mesti berubah? Tapi ya itu tadi biasanya kita kalau melakukan perubahan kita engage semua.
karena nggak bisa suatu proses itu dibuat digital kalau dia sendiri belum robust, dia sendiri belum tangguh prosesnya. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah kita mastiin dulu proses kita ini sudah diimprove dari segala aspek, dia sudah benar-benar optimum, dia sudah benar-benar robust, baru kemudian itu bisa bertransformasi menjadi proses yang bisa di automation atau bisa di digitalize. Nah, itu pastinya membutuhkan masukan, feedback, juga engagement dari semua tim yang terlibat. Biasanya sih kita pasti ada sesi-sesi engage dulu, kita lihat apa untungnya, apa ruginya, mana yang bisa disimplify. Dengan keterlibatan semua orang dan begitu kita lihat memang hasilnya positif, kecil langkahnya, tapi pasti kita akan progressing ke arah yang lebih baik. Terus terang pandemi ini juga salah satunya yang membuat semuanya terakselerasi dengan sangat luar biasa, karena memang kita langsung dihadapkan, dipaksa untuk berubah, dan kita juga bisa lihat hasilnya dalam waktu yang sangat singkat. Ya benar, ya hasil. Iya. Jadi perubahan tadinya kita udah mulai langkahnya kecil, tapi itu sebenarnya kita dipaksa untuk taking leap-nya tuh dari jalan jadi lari gitu kan. Kemudian Bu, bagaimana Ibu meyakinkan tim Ibu nih dalam melepas proses bisnis yang sudah ketinggalan zaman tersebut dan percaya bahwa transformasi tersebut akan menghasilkan hasil yang besar? Ya, pastinya ya tadi semua dimulai dengan langkah yang kecil. Tapi begitu setiap langkah kecil kita ada improvement yang kita bisa lihat. Kita lakukan langkah berikutnya, improvementnya makin kelihatan lagi. Lama-lama kan mereka akan believe, mereka bisa langsung lihat bahwa oh, dengan saya improve sekecil ini dampaknya bisa segini besar loh. Saya improve dengan dan kadang-kadang improvement itu kan nggak harus besar gitu ya, tapi kita bisa pakai ide-ide yang kreatif, yang apa, jadi improvementnya kecil tapi dampaknya itu bisa besar secara vertikal atau bisa horizontal, itu kecil tapi bisa diimplementasikan di banyak lini. Jadi pokoknya yang penting thinking positif, mulai sekecil apapun improvementnya, yang penting kita mulai dulu. Setelah kita berani melangkah, pasti nanti kita bisa akan improve lagi. Kalau JBK sendiri Pak, bagaimana untuk cara Bapak meyakinkan tenan-tenan bahwa ayo semuanya kita harus melakukan digital transformation gitu? Ya, ini mungkin maaf Pak, mungkin sebagian dari tenan mungkin memang sudah seperti Ibu sudah melakukan digital transformation ya Pak, tapi untuk yang belum, bagaimana cara Bapak meyakinkan mereka? Jadi itu Nabila, jadi kita pernah ini baru kita mengadakan satu session webinar itu dengan salah satu narasumber kita dari Singapura mengenai implementation in industry 4.0, ya. Jadi itu mereka memberikan paparan yang sangat jelas, tugas ke semuanya. Tapi memang itu kan sebenarnya semua teori ya. Nah, implementasinya di masing-masing factory itu, di industri itu tergantung dari masing-masing pelaku-pelaku di sini semua. Jadi kita sih cuman sebatas untuk menghimbau dan menyarankan, karena at the end-nya industri 4.0 ini pasti mesti dipakai, mesti diimplementasikan. Ya, yang saya bilang di awal nih, bahwa dengan adanya pandemi ini terus terang situasinya tuh kayak perang. kayak perang itu sangat kejam dulu. Tidak ada belas kasihan. Jadi saya kasih ilustrasi juga ya, Bu. Benar-benar itu seperti kita dalam berperang, tidak ada belas kasihan. Jadi yang bisa bertahan hidup itu, yang bisa bertahan itu adalah yang mau bertransformasi, yang mau beradaptasi dan mau berkolaborasi. Itu yang bisa. Ya. Kalau memang misalnya dia ini berdasarkan mapping yang saya lakukan ya Bu Arumi dan Bapak-bapak semua, bahwa at the end-nya itu kalau memang mereka tetap industri tetap bertahan di produknya yang ada sekarang, ya, dia bertransformasinya itu dalam bentuk yang seperti AstraZeneca lakukan, industri 4.0 digitalization, ya, atau dia bertransformasi di produknya. Ini cuma dua pilihannya menurut saya. Karena kalau enggak, orang lain, kompetitor yang lain akan melakukan hal yang sama dengan lebih efisien lagi, dengan lebih bagus mutunya, karena mereka sudah berubah ke digital, ke industri 4.0, ya. Atau dia berubah produknya yang model baru, yang sesuai dengan yang baru sekarang ini, yang normal ini, gitu kan. Kayak saya bilang, misalnya bikin face shield, bikin kontakan latex, bikin apa segala macam. Jadi ini yang akan bisa survive. Ya, karena
sekarang saya lihat mappingnya Bu, perusahaan sebesar apapun juga ya dengan adanya pandemik ini goyah Bu, goyah, honestly gitu. Nanti apa namanya ya itu suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya industri 4.0 ini efisiensi, automation, segala macam itu tetap harus dilakukan dan harus terjadi gitu loh. Jadi kami dari tim BABK Dasar itu cuma hibau, jadi yang kita lakukan ya bukan talk show, informasi mengenai industri 4.0 dan seperti sharing dari Ibu Arum ya, cerita kan pasti ya pelaku-pelaku bisnis, oh ternyata ya sebelumnya kita ini loh Bu, kita interview Mattel. Mattel juga sudah melakukan industri 4.0 ya kan? Kenapa? Karena mereka juga sadar ya kan? Nah sekarang dari Bu Arum ya, ketika industri 4.0 lagi bicaranya ini apa? Orang kan lihat, oh kenapa sekarang bicara semua industri 4.0? Ya karena memang itu akselerasinya itu diakselerasi supaya harus terjadi kan? Ya Bu ya? Nah ini kita ngambil. Baik, jadi ya salah satu cara JABK untuk meyakinkan para tenan bahwa digital transformation itu sangat penting ya dengan cara online talk show ini, dan juga mengundang seperti Ibu Arum dari AstraZeneca yang memang sudah melakukan transformasi tersebut. Kemudian sebelumnya juga kita mengundang beberapa tenan kita seperti Mattel, ada juga Schneider juga ya Pak ya, gitu. Sebelum saya menutup acara ini Bu, saya ingin bukan bertanya ya, mungkin saya ingin meminta Ibu dan Pak Rudi untuk menyampaikan sebuah closing statement mengenai Farmas Digital Transformation ini. Mungkin Ibu duluan? Boleh. Ya, kalau dari saya sih ya balik lagi bahwa yang kita tadi juga sudah singgung berkali-kali ya Pak ya, bahwa industri 4.0 transformasi digital ini memang sedang terjadi. Jadi bagaimana kita sebagai pelaku industri melihat ini sebagai suatu hal yang positif, kita berusaha siap secepat mungkin, sedini mungkin, sehingga kita juga bisa mengoptimalkan semua resource, semua produk yang kita punya untuk menjadi lebih besar lagi dengan bantuan digitalisasi dan semua yang terjadi di industri 4.0. Kuncinya sih positive thinking, nggak ada langkah yang terlalu kecil untuk dimulai, jadi yang penting mulai aja dulu dan terus-terusan improvement juga. Yes, setuju. Jadi kalau dari saya ya, saya senang ngomong ini Bu, bergaulah dengan orang-orang yang positif, maka kita akan selalu positif ya Bu ya. Saya selalu menyampaikan hal ini, memberi semangat lah, kita semua pasti posisinya juga sekarang ya quote unquote semua susah lah, sulit posisinya semua ya. Cuman kita percaya kita bisa lalui semua ini ya kan, ya ini kan sudah ada mulai ketemu vaksinnya ya kan, tahun depan mungkin sudah mulai bisa dipakai segala macam ya. Jadi menurut saya ya udah ini, dan ini saya juga kasih musuh kita ini nggak kelihatan. Nah musuh bukan musuhnya nggak kelihatan, ya udah kita jalan aja ya kan. Jalan aja, kita mengikuti protokol yang udah ada, SOP yang udah ada, terus kita jaga kesehatan ya Bu ya. Ya supaya imun kita naik, karena saya juga yakin Bu, kalau imun bicara selalu positive thinking itu juga saya percaya meningkatkan imun kita, ya nggak Bu ya. Bagaimana positif? Ya udah kita jalani kerjaan setiap hari seperti biasa, ya Bu ya, kita bisa selalu ya happy lah. Coachnya kan happy ya Bu ya, jangan sampai kita selalu pusing. Saya gini Bu, saya juga sering bagaimana sekarang kalau di WA Group tuh kalau banyak yang post mengenai COVID itu saya langsung delete. Kenapa? Karena kita sekarang udahlah kita sekarang orang udah semua ada kejadian di luar semua dan semua kan. Ya udah, ini anggapnya kita semua hidup berdampingan dengan musuh kita ini yang agak kelihatan ini, ya kan? Jadi ya kita jaga imun kita semua, kita olahraga, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, macam-macam ya Bu ya. Ya udah. Mau tidak mau kita memang harus berdampingan. Berdampingan kan udah. Dan yang paling penting paling nggak kita jaga diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita, gitu kan, stay positif, kita sama-sama jaga. Selalu jalanin protokol kesehatan, kita nggak pernah tahu ya kan, OTG juga makin banyak, jadi jaga diri kita, orang terdekat kita, insya Allah harusnya sih kalau sama-sama kita bisa lewatin. Saya yakin lah itu bisa kita
karena yang Ibu Arum sampaikan itu dengan beberapa narasumber sama gitu. Dan saya senang ya, saya happy kenapa saya bilang itu, karena kita semua tuh bergaul dari orang-orang yang positif ya kan, ya, itu lah kira-kira. Pastinya kita harus tetap, tadi Ibu bilang stay positif, stay healthy, stay safe. Ya, Moto kita sekarang ini kan, Bu, stay healthy, Bagi stay jaga hati. positive. Jok lagi. Oke, baik Pak Rudi, Bu Arum, terima kasih banyak. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Rudi dan Bu Arum. Saya akan tutup dulu acaranya sebentar. Oke, melalui webinar ini sama-sama kita ketahui bahwa digital health transformation merupakan dampak positif untuk teknologi dalam segi bisnis kesehatan. Mengikuti transformasi digital dalam perawatan kesehatan bisa terasa sangat luar biasa, dan juga perubahan yang sangat besar dapat membuahkan hasil yang sangat besar juga. Nah, pastinya Jawa BK juga akan selalu mensupport digital transformation ini ya Pak. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Arum, Bapak Rudi, terima kasih banyak. Ibu Arum juga terima kasih sudah hadir hari ini di Jawa BK ya Bu ya. Baik, saya mohon maaf bila ada kekurangan pada saat membawakan acara hari ini. Saya Nabila Putri pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.